Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrah sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka, wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, radina billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bisnis, ya, bisnis dalam Islam, etika bisnis, ya. Nah, etika bisnis dalam Islam ini, ya, secara bahasa dulu kita tinjau secara bahasa. Secara bahasa, etika itu asal dari kata bahasa Yunani, etik atau etikos, ya, yang mempunyai arti tentang konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan, moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi etik itu sendiri yaitu ke dalam watak moral, ya, moralitas atau tindakan-tindakan moral. Yang ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik dan secara moral. Sedangkan menurut Ahmad Amin, ya, memberikan batasan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Ya, jadi etika itu sama dengan akhlak. Terus menurut Kak Berton dalam bukunya Etika, ya, mengatakan arti etika itu ada tiga. Yang pertama, etika digunakan sebagai pengertian nilai-nilai, ya, dan norma-norma. Yang kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas nilai moral atau kode etik. Yang ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Sedangkan bisnis di dalam Al-Quran digunakan, ya, empat kata di dalam Al-Quran, ya. Yang pertama tijarah, yang kedua al-bai', yang ketiga tadayantum, yang keempat adalah ishtara. Namun yang sering digunakan di dalam bahasa sehari-hari dalam perjalanan bisnisnya umat Islam, orang Arab, ya, yaitu tijarah, kata tijarah. Berawal dari kata tajar ya tajuru tajron wa tijaratan yang bermakna berdagang atau berbisnis atau berniaga. Nah, menurut Ragib Al-Asfihani di dalam kitabnya Mufradat fi Ghirabil Quran, kata tijarah itu bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Sedangkan Ibnu Arabi, ya, mengatakan, ya, bahwasanya tijarah itu berarti orang yang mahir atau cakap mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Dalam penggunaan kata tijarah terdapat pula dua pemahaman. Yang pertama, pemahaman tentang perdagangan seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Nah, dari dua definisi di atas, ya, pengertian perdagangan ada dua sudut pandang yang berbeda, yaitu antara mufasir dan ilmu fikih. Mufasir itu para ahli tafsir Quran, ya. Menurut mufasir, bisnis atau tijarah adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Yang kedua, menurut ahli fikih, bisnis atau tijarah adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka atau pemindahan hak milik, gitu, ya. Adanya pergantian. Yang ketiga, cara yang diperbolehkan dari pengertian di atas, ya.
yaitu perdagangan adalah suatu bagian muamalah dalam arti berniaga ya, yang berbentuk transaksi antara seseorang dengan orang lain. Yang kedua, transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul. Biasanya kalau kita eh, dagang dalam dulu ya, itu ada ijab kabul dengan mengucapkan saya terima jual, saya terima beli. Tapi transaksi di modern itu cukup dengan kwitansi, ya, pembayaran, ya, ijab kabulnya. Perdagangan yang dilaksanakan, yang ketiga perdagangan yang dilaksanakan dengan tujuan, ya, atau motif untuk mencari keuntungan. Nah, dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan etika sebagai perangkat prinsip moral yang dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan bisnis, serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan gitu ya. Jadi etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik secara institusi, organisasi maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholdernya ya. Dan etika bisnis itu sendiri merupakan etika terapan. Ya. Misalnya bagaimana? Misalnya dalam berbisnis kita harus jujur ya. Kalau kita sekarang bisnisnya online, ya sesuai dengan pesanan, ya, atau dengan sifat-sifat barang yang telah disebuti dan itu tidak boleh dibohongi. Karena kalau kita bohong berarti dalam Islam, ya, itu transaksinya jadi batal, haram, ya. Harta yang dimakan jadi tidak berkah, gitu ya. Mengandung unsur haram, ya. Kalau orang berbisnis dengan tidak jujur. Sedangkan kejujuran adalah modal ya untuk orang hidup menjadi makmur. Nah, dalam Islam ya, bisnis itu memposisikan pengertian ya bahwa bisnis hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari ridha Allah. Jadi, jadi dalam Islam itu bisnis ya atau niaga itu merupakan usaha untuk mencapai ridha Allah. Kenapa demikian? Karena saya sering menyampaikan di awal ya, jadikanlah hidup ini ya untuk mencapai ridha Allah. Siapapun kita, apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, kita niatkan untuk mencari ridha Allah, gitu ya. Terus di dalam bisnis itu ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu misalnya gini, nah, berbisnis tujuannya untuk mencari keuntungan, gitu ya, kebahagiaan dunia. Sedangkan jangka panjangnya adalah mencari ridho ridho Allah untuk mencapai kebahagiaan nantinya atau akhirat, gitu ya. Nah, ini tadi dasar hukumnya dalam bisnis, dalam Islam. Ini di surat Al-Baqarah ayat 282 karena panjang ya ayatnya itu kalau di Quran lama itu setengah halaman. Kalau di Quran yang baru itu satu halaman, ya satu ayat itu di surat Al-Baqarah. Itu ayat paling panjang. Ya, saya baca sedikit ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah atau berjual beli tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, jadi kita kalau misalnya membeli harta tanpa tunai, yaitu misalnya COD, maka kita harus tulis ya. Atau kita berhutang piutang, nanti barang ini kalau sudah laku baru saya bayar harus ditulis. Karena kalau tidak ditulis itu akan bermasalah di kemudian hari, gitu ya. Karena supaya kita saling enak, ya sama-sama menanamkan kejujuran, walaupun kita saling percaya, tetap tulis menulis itu harus dilakukan. Karena apa? Dikhawatirkan kalau tidak ditulis akan berselisih antara kita yang akhirnya menjadi suatu permasalahan ya di kemudian hari.
Terus yang kedua, surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kita dilarang oleh Allah untuk memakan harta dengan jalan yang salah, yang batil. Kecuali dengan jual beli, ya, atas dasar suka sama suka. Ya, ya. Terus di dalam surat At-Taubah ayat 24, katakanlah jika bapak, anak-anak, saudara istri, kaum keluarga, atau harta kekayaan yang kamu usahakan, atau perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya apa? Nah, di dalam ayat ini dan surat At-Taubah Allah mengingatkan walaupun kita punya keluarga, punya anak, punya kekayaan, punya mobil, punya perniagaan, punya rumah mewah, mobil mewah, jangan sampai kita lupa sama Allah yang memberikan rizki itu, ya. Jangan lupa cinta kita kepada Allah lebih besar, ya. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Dan kita melaksanakan jalan yang ditempuh atau yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu berjihad di jalannya. Maksudnya berjihad di jalannya, yaitu melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Supaya jangan sampai, ya, berakibat jelek kepada diri kita. Karena kata Allah dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya aku tambahkan nikmatku. Wala in kafartum, apabila kamu ingkar atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu peringatan buat kita. Walaupun kita berbisnis, punya istri atau suami yang cantik dan ganteng, punya rumah mewah, punya perniagaan, punya mobil mewah, jangan lupa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih tinggi dari semuanya itu, supaya kita beruntung di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat An-Nur, Allah mengingatkan lagi, tambah jelas. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak boleh, tidak pula oleh jual beli, dari mengingat Allah dan mendirikan sembahyang dan membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari hati dan penglihatan menjadi goncang. Itu maksudnya apa nih di sini nih? Di sini Allah memberikan penjelasan kepada kita. Seorang laki-laki, ya, yang perniagaannya bagus, ya, jual belinya bagus, namun dia tetap ingat kepada Allah. Dia selalu mendirikan sholat, dia selalu membayarkan zakat, gitu. Mereka takut, ya, pada suatu hari, ya, suatu hari di mana hati dan penglihatan menjadi goncang. Maksudnya, suatu hari orang yang tidak mengikuti syariat Allah, hatinya akan keluh kesah, penglihatannya menjadi goncang, gitu ya. Keluh kesah kalau dia misalnya tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah. Makanya kita diingatkan di sini, ya, diberikan bahkan dipuji orang-orang laki-laki yang berniaga, namun dia tetap menjalankan perintah Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Itu orang-orang yang beruntung. Itu orang-orang yang selamat daripada kegoncangan hati atau daripada keluh kesah. Di dalam surat As-Saffat, ya, ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, sukalah kamu, aku tunjukkan suatu perniagaan yang tidak akan, yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Jadi di sini bahkan ditawarkan oleh Allah pada orang yang beriman, sukakah kamu ditunjukkan perniagaan yang tidak bakal rugi dan bahkan menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih. Nah, perniagaan yang bagaimana? Yaitu perniagaan yang sesuai dengan aturan Allah, ya. Artinya dia dagang dengan jujur, terus juga menjalankan syariat Allah, tadi mendirikan sholat, membayar zakat, sedekah kepada fakir miskin kalau dia punya keuntungan yang besar. Nah, itulah orang-orang yang tidak akan rugi selama-lamanya.
Perhatikan ada sekalian, nah fungsi daripada substansi para pelaku bisnis ya. Yang pertama adalah, nah kenapa harus ada kode etik ya? Secara tinjauan umum ya, bahwasanya membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan atau menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Yang kedua, ya kode etik ini dapat menjadi dasar hukum ya dalam menetapkan tanggung jawab. Yang ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan masalah. Keempat, memberikan kontribusi penyelesaian banyak persoalan. Ya, yang kelima, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan, ukhuwah dan kerjasama antara mereka semuanya. Jadi kalau orang dagangnya jujur, saling percaya sesuai dengan syariat agama Islam, itu eh, bukan cuma terjadi ini ya, artinya pertemanan biasa, tapi menjadi pertemanan yang lebih daripada saudara. Biasanya saling menguntungkan, saling berikan. Nah, halo, kedengeran suara saya? Kedenger Pak. Ya, terus panduan Rasulullah. Ya, jadi panduan di dalam bisnis, etika bisnis itu tidak lain kita menuju kepada ajaran baginda Rasul ketika beliau diberikan kepercayaan oleh Siti Khadijah sehingga menjadi rekanan yang sangat kuat dan walaupun akhirnya nanti Nabi menjadi suaminya Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW dia terkenal sebagai orang yang jujur, ya, orang yang baik perilakunya. Sampai di Mekah tersebar bahwa Muhammad adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya gitu. Kemudian Siti Khadijah ya memberikan modal kepada Nabi Muhammad untuk berniaga yang tadinya cuma sebagai anak buah biasa tapi akhirnya memberikan kepercayaan penuh semua perdagangan Siti Khadijah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dijualkan dan mendapat keuntungan yang sangat memuaskan bagi Siti Khadijah ya, dan Nabi Muhammad termasuk pembisnis yang sukses pada saat itu. Nah, bahwa pada prinsipnya ya prinsip esensial yang dilakukan oleh Rasulullah berbisnis adalah kejujuran. Baginda Rasul sangat jujur di dalam dagangnya. Tidak pernah menyembunyikan barang yang jelek menjadi barang yang bagus. Beliau selalu mengatakan kalau barang ini jelek jelek, kalau barang itu bagus bagus sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan baginda Rasul Muhammad SAW. Kedua, yang mempunyai kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, ya punya kesadaran yang tinggi ya sosial dan tentang kegiatan bisnis. Nah, bisnis ya itu bukan cuma mencari keuntungan saja ya, tapi juga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena di dalam bisnis ada sifat saling tolong menolong tahun. Makanya di dalam Islam, ya orang Islam yang berbisnis mengambil keuntungan tidak boleh lebih dari 50%. Orang Islam itu ya dagang itu boleh ngambil keuntungan paling maksimal 50%. Karena apa? Karena tujuan daripada bisnis dalam Islam bukan cuma sekadar mencari keuntungan, tapi juga saling tolong menolong tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya ngambil keuntungan lebih dari 50%, maka jatuhnya kepada jalan salah, ya, atau boleh dikatakan haram secara fikih ya. Karena apa? Karena akan menyulitkan orang yang membutuhkan harga itu dengan harga yang mahal, ya. Barang itu dengan harga yang mahal, menyulitkan. Makanya di dalam Islam tuh mengambil keuntungan tidak boleh dari 50%. Supaya apa? Supaya ah, orang itu masa tertolong. Nah ini banyak kalau saya lihat di pasar tradisional ya, di toko-toko kelontongan, kadang-kadang ya saya perhatikan tuh orang Cina dagang dalam berdagangnya ngambil keuntungan tidak terlalu besar, sedikit ya. Terus banyak pelanggannya, karena dia punya prinsip dengan banyak pelanggan walaupun keuntungan sedikit, dagangnya semakin lama semakin ya laku dan akan semakin banyak pelanggan dan semakin sukses. Dan itu terbukti para orang-orang Cina di Benteng itu ya, di Pasar Anyar tuh, ya banyak orang-orang yang sukses dengan berbisnisnya karena mengambil keuntungan tidak terlalu besar. Sekarang sudah
Nah, di kita itu sudah mulai ya di yang pedagang dari Madura, yang dari Medan tuh ya, itu semua udah mulai tuh ngambil keuntungannya juga tidak terlalu besar. Makanya dia itu pada sukses sekarang ini. Terus yang kedua tidak melakukan sumpah palsu di dalam dagang itu ya tidak boleh sumpah palsu. Misalnya begini, demi Allah itu barang bagus, padahal barangnya jelek, gitu ya. Seperti kita nih, kadang-kadang di TikTok, barang saya bagus, ternyata setelah dibeli, ya, ya saya pernah kecele itu, beli barang di TikTok, ya, iklannya bagus, pas datang jelek, tidak sesuai dengan iklan. Nah, makanya di situ harus hati-hati ya. Dan akhirnya cuma sekali itu aja saya tidak beli dan memberikan eh, bintang, istilahnya bintang kecewa lah bahasanya Bu. Nggak banyak, bukan biasa kan bintang 5 ya, bintang ya satu. Terus ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Pedagang itu harus ramah. Sebagai seorang pelaku bisnis harus ramah, baik dalam pelayanan maupun bekerja sama sesama teman. Tidak boleh berpura-pura menawarkan dengan harga yang tinggi, karena pengen dianggap harganya tinggi, dianggap barang yang bagus, padahal itu barang jelek. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Ingat nih adik-adik sekalian, dalam berupaya kita walaupun dagangan sama, tidak boleh ya menjelekkan barang orang lain. Kita harus pakai tetap kita jadikanlah orang yang dagangan sama dengan kita itu sebagai mitra bisnis kita. Contoh nih ya, contoh yang telah dilakukan, saya sangat eh, terharu, istilahnya sangat kagum ya, sangat kagum dengan pendiri Alfa dan Indomaret. Saya pernah baca artikelnya dua pelaku bisnis ini, di mana ada Alfa, di situ ada Indomaret. Nah, dia tidak menjadikan antara Alfa dan Indomaret ini sebagai saingan, tapi dijadikan sebagai mitra bisnis. Artinya dia punya pemikiran semacam begini. Kalau orang sedang belanja di Alfa penuh, ya karena laris gitu ya. Mungkin orang itu malas antri lama-lama dan dia akan beralih ke Indomaret supaya mendapat pelayanan yang cepat gitu ya. Sebaliknya, kalau Indomaret laku dan pelanggannya banyak, terus antrinya kelamaan, orang juga menjadi segan kan antri kelamaan, dia otomatis akan pindah ke Alfa. Sebaliknya juga, barang yang di Alfa belum tentu ada di Indomaret, barang yang di Indomaret juga barangkali ada yang tidak ada di Alfa. Nah itu, nah pemikiran bisnis yang semacam itu, ya itulah yang membuat mereka sukses. Nah, kalau kita mau berbisnis, pakailah bisnis yang itu sebenarnya mereka sudah menerapkan ajaran Islam. Jadi menjadikan orang yang dagangannya sama dengan kita bukan sebagai pesaing, tapi sebagai mitra bisnis. Jadi hatinya itu menjadi artinya senang aja gitu ya. Artinya di dalam berbisnis itu tidak ada perasaan hasut, iri, dengki dan lain sebagainya, tidak ada. Yang ada cuma perasaan happy, ya ingin mengembangkan usaha, ingin sama-sama maju dan lain sebagainya. Nah, terus tidak melakukan ihtikor, menumpuk harta, gitu ya. Menumpuk dagangan karena pengen dibeli mahal. Misalnya seperti kemarin tuh teman kita sedang Natal gitu ya. Kita tumpuk tuh harta-harta yang istilahnya dagangan-dagangan supaya laku mahal dijual Natal, misalnya gitu, pada waktu Natal atau pada waktu Idul Fitri gitu ya. Itu tidak boleh ya, menumpuk barang-barang dagangan hanya untuk pengen mendapatkan keuntungan lebih biar lakunya mahal gitu, ditumpuk oleh kita tidak boleh. Mengurangi timbangan dan takaran. Ini diancam oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin di ayat 1 dan 2. Ya, bahwa orang yang mengurangi timbangan akan celaka, orang yang mengurangi takaran juga akan celaka. Nah, pokoknya intinya bahwa berbuat bohong itu akan mencelakakan diri sendiri. Terus ada sekalian, ya, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah. Nah, tadi sudah dijelaskan di ayat Al-Quran ya, walaupun kita berbisnis, tetap ibadah kita kepada Allah, ya sholat, zakat, sedekah, infak, semuanya harus kita jalankan. Membayar upah sebelum kering keringatnya, kalau kita punya karyawan ya, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Kalau tergantung perjanjian, ada yang dibayar harian karyawan, ada yang dibayar mingguan, atau ada yang dibayar bulanan. Jangan sampai lewat waktunya gitu ya. Yang ke-11, tidak memonopoli, jadi dagangan hanya buat kita sendiri dengan eksploitasi dan lain sebagainya ya. Yang ke-12 yaitu dalam berbisnis tidak boleh melakukan eh,
jual beli sesuatu yang dalam negara konflik, misalnya seperti begini, ya, dalam kondisi eksis atau bahaya mudarat seperti perang antara Israel dan Palestina sekarang sedang berebut kekuasaan, lah, artinya berebut eh, negara ya. Terus kita menjual senjata kepada Israel atau kepada Palestina itu tidak boleh. Ya, dagang yang semacam itu. Komoditi bisnis yang dijual harus suci dan halal, tidak diharamkan menurut dasar-dasar agama. Gitu ya. Bisnis yang dilakukan atas suka sama suka tanpa ada paksaan. Segera melunasi hutang kredit bagi yang menjadi kewajiban. Ya, kalau kita punya hutang berkredit sama teman kita, ya kita pinjam dulu misalnya. Kalau kita punya duit, segera bayar hutang kita. Jangan sampai ditunda-tunda. Yang ke-16, ya apabila kita yang memberikan hutang kepada teman, umpamanya teman kita belum punya uang untuk membayarnya, walaupun sudah jatuh tempo, kita harus berikan tenggang waktu. Jadi kalau kita sendiri yang punya hutang, selesaikan kredit secara cepat. Kalau kita yang mengutangi, ya kalau teman kita belum mampu bayar, kita tunggu, sabar, kasih tempo supaya dia jangan sampai kesusahan, gitu ya. Dan diberikan kemudahan untuk membayarnya, tangguhan waktu. Nah, bahwa bisnis yang dilaksanakan itu bersih dari unsur riba, jelas ya. Dalam Islam tidak boleh melakukan riba karena riba itu dosanya sangat besar, bahkan kalau menurut ahli fikih dosanya sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, etika di sini terus selanjutnya ada sekalian, ada etika bisnis dalam perspektif barat, tinggal dibaca ya. Tolong dipahami, dibaca, dikerjakan tugas karena ini akan muncul di soal-soal UAS. Saya sudah buat soalnya, cuma belum dipinta sama kampus. Ini ada di soal UAS nih. Etika bisnis menurut di esai ini, etika bisnis dalam perspektif barat dan etika bisnis dalam perspektif Al-Quran atau Islam ya, perspektif Islam. Nah ini semuanya. Ini tinggal dibaca ya. Nah, terus nanti di soal-soal esai itu dikerjakan ya. Di soal UAS juga ada. Nah, di sini juga ada di latihan. Tolong dijawab, dikerjakan tugasnya di pertemuan ke-13 di AIDU ya. Di AIDU di e-kampus. Siapa itu ya? Ya. Terus adik-adik sekalian, itu barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya stop share dulu ya. Siapa saja yang masuk hari ini, ada yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu 2 menit lagi. Nur Fauzia ada, Nadia ada nggak Nadia? Ada. Sukma Ali tadi sudah izin. Rizal, Ya, Pak. Natijah, Dimas, Pradana. Dimas ada nggak? Sukma hadir, Pak. Ya, 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 ya. Dimas Pradana hadir nggak? Ada Rizky, Hadir, Pak. Hadir. ada Rizky, ada Maaf. ini. Ada Rizky, ada Rizky tidak hadir ya. Sudah, terima kasih ya dari sekalian. Ya, mohon maaf kita belum bisa tatap muka secara langsung. Insya Allah minggu depan kalau misalnya Allah mengizinkan, insya Allah kita bisa tatap muka ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Izin live wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam.